Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem database. Database adalah suatu kumpulan data terhubung yang disimpan secara bersama-sama pada suatu media tanpa mengatap satu sama lain atau tidak perlu suatu perangkapan data. Sistem database adalah sekumpulan database yang dapat dirangkai secara bersama-sama personal yang merancang dan mengelola database. Teknik-teknik untuk merancang dan mengelola database, serta komputer untuk mendukungnya. Kriteria sistem database. Yang pertama, bersifat data-oriented dan bukan program-oriented. Yang kedua, dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah database-nya. Yang ketiga, dapat berkembang dengan baik volume maupun strukturnya. Yang keempat, dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah. Yang kelima, dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda. Yang terakhir, kerangkapan data atau data redundancy minimal. Keenam kriteria tersebut membedakan secara nyata atau jelas antara file database dan file tradisional yang bersifat program-oriented, yaitu hanya dapat digunakan oleh satu program aplikasi. Berhubungan dengan suatu persoalan tertentu untuk sistem yang direncanakan, perkembangan data hanya mungkin terjadi pada volume data saja. Kerangkapan data terlalu sering muncul atau tidak terkontrol dan hanya dapat digunakan dengan satu cara tertentu saja. Model sistem database. Model database merupakan suatu cara untuk menjelaskan bagaimana pemakai dapat mempergunakan data secara logis. Terdapat 3 model sistem database, yaitu Object-Based Data Model. Yang kedua, Record-Based Data Model. Yang ketiga, Physical-Based Data Model. Yang pertama, Object-Based Data Model merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logis antar data dalam suatu database berdasarkan objek datanya. Yang kedua, Record Database Model. Model ini didasarkan pada record untuk menjelaskan kepada pemakai tentang hubungan logis antar data dalam sistem database. Yang ketiga, Physical Based Data Model, yaitu model yang menjelaskan kepada user tentang bagaimana data dalam database disimpan dalam media penyimpanan yang digunakan secara fisik dan lebih berorientasi pada mesin. Entity Relationship Model merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam database berdasarkan suatu persepsi bahwa dunia nyata terdiri dari objek yang dimana hubungan antar objek digambarkan dengan simbol grafik tertentu. Bisa kita lihat pada gambar yang dimana bentuk oval, contohnya seperti nama, menunjukkan objek dasar. Bentuk belah ketupat, contohnya seperti bank, menunjukkan relasi. Bentuk persegi panjang, contohnya seperti customer, menunjukkan atribut dari objek dasar. Sedangkan bentuk garis menunjukkan adanya relasi. Yang kedua, Semantic Model. Hampir sama dengan Entity Relationship Model, perbedaannya terletak pada relasi. Antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol, tetapi menggunakan kata-kata semantik. Bisa kita lihat pada gambar yang dimana bentuk panah menunjukkan adanya relasi, sedangkan bentuk garis menunjukkan atribut. Record Based Data Model. Terdapat 3 model, yaitu yang pertama, Relational Model. Yang kedua, Hierarchical Model atau Tree Structure. Yang ketiga, Network Model atau Plex Structure. Relational Model menjelaskan kepada user tentang hubungan logis antar data dalam database dengan memvisualisasikan ke dalam bentuk tabel yang terdiri dari sejumlah baris dan kolom yang menunjukkan atribut tertentu. Contohnya bisa kita lihat pada gambar. Hierarchical model atau tree
Struktur. Model hierarki adalah model sistem manajemen basis data pertama. Konsep ini menggunakan struktur pohon hierarki untuk mengatur data. Nah, root itu di sini root adalah akar, sedangkan node itu adalah entitas pada struktur data atau tree. Nah, kemudian kita masuk ke materi branch tree atau pohon seimbang. Suatu tipe data dalam model hierarki bila masing-masing node mempunyai cabang yang jumlahnya sama dan kapasitas percabangannya dimulai pada level paling atas kemudian menurun, berkembang dari kiri ke kanan dan masing-masing level yang sama. Artinya, seluruh cabang di pohon yang seimbang tidak memiliki perbedaan ketinggian yang signifikan antara cabang satu dan lainnya. Dengan kata lain, pohon yang seimbang memiliki tingkat keseimbangan yang sama antara setiap cabang dan sub-cabang di dalamnya. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut. Lanjut ke materi kedua, yaitu binary tree. Suatu tipe data di mana setiap node pada semua level kecuali level paling rendah mempunyai dua cabang node di bawah atau setiap node parents mempunyai dua node child. Nah, binary tree dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti dalam implementasi algoritma pencarian dan pengurutan data. Dalam algoritma pencarian, binary tree dapat mempercepat waktu pencarian data karena data dapat dicari dengan melakukan perbandingan nilai pada simpul-simpul pada binary tree secara efisien. Bisa kita perhatikan pada gambar slide berikut. Materi ketiga yaitu unbalanced tree atau pohon yang tidak seimbang. Adalah struktur data pohon di mana setiap cabang memiliki satu anak yang lebih banyak dibandingkan dengan anak yang lainnya. Sebagai contoh, dalam pohon binary yang tidak seimbang, salah satu anak dari setiap node memiliki lebih banyak node daripada anak yang lainnya. Jadi, unbalanced tree ini bisa dibilang adalah tipe data dalam model hierarki yang jumlah node cabang yang sembarang pada tiap-tiap levelnya. Nah, bisa kita lihat pada gambar pada slide di mana terdapat 4 level dan pada level 3 dan 4 memiliki jumlah node yang berbeda. Nah, materi selanjutnya yaitu record basis data model. Adalah model data yang digunakan untuk merepresentasikan data dalam sebuah basis data secara terstruktur. Nah, submateri selanjutnya yaitu adalah network model atau plex struktur. Dideskripsikan ke dalam struktur parents dan child, digambarkan sedemikian rupa sehingga child dapat pasti berada pada level yang lebih rendah daripada parents. Dalam network model, sebuah child dapat mempunyai lebih dari satu parents. Hal ini yang membedakan antara hierarchical model dan network model. Nah, dalam record basis data model, hubungan parents child mengacu pada hubungan antara dua tabel yang terkait melalui kunci asing atau yang biasa dikenal dengan foreign key. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, ini dia adalah contoh gambar pada slide, di mana tabel parents ini memiliki lebih dari satu child. Nah, ada 4 elemen sistem database. Yang pertama yaitu database, merupakan kumpulan data yang disimpan dalam sistem untuk diolah dan diakses secara efisien. Nah, yang kedua ada yang dibilang namanya software atau merupakan program yang digunakan untuk mengelola database seperti sistem manajemen basis data DBMS yang digunakan untuk membuat, memodifikasi dan mengelola data dalam database. Nah, yang ketiga ada hardware, merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data dalam database seperti server, komputer, hard disk, dan perangkat penyimpanan lainnya. Nah, yang keempat yaitu brainware, merupakan komponen paling penting dalam database karena manusialah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengelola dan menjalankan sebuah sistem database seperti administrator database, analisis sistem, dan pengembangan aplikasi yang bertanggung jawab untuk merancang, membangun, dan mengelola database. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi organisasi file system database. Nah, tujuan dari organisasi file system database adalah menyediakan sarana pencarian record bagi pengolah dan memudahkan penciptaan atau pemeliharaan file. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Kita masuk ke jenis penyimpanan file.
Jadi jenis penyimpanan file ini ada dua. Yang pertama itu ada SSD atau penyimpanan berurutan. Jadi SSD ini ialah media penyimpanan untuk mengisikan catatan yang diatur dalam susunan tertentu. Contohnya itu magnetic tape. Kemudian yang kedua ada DSD. Jadi DSD ini merupakan penyimpanan akses langsung. Jadi ini DSD ini adalah suatu penyimpanan yang memungkinkan mekanisme bacaan atau tulisan dapat diarahkan ke record tertentu tanpa pencarian secara berurutan. Contohnya itu magnetic disk. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke metode susunan file dalam media penyimpanan fisik. Di sini ada tiga. Yang pertama itu ada sequential. Dalam sequential, rekaman disimpan berdasarkan suatu kunci. Kemudian pencarian rekaman tertentu dilakukan record demi record sesuai kuncinya. Kemudian ada metode random. Dalam metode ini, kunci rekaman ditransformasikan ke alamat penyimpanan dalam media fisik secara acak atau random. Kemudian yang ketiga ada metode indexed sequential. Metode ini merupakan gabungan antara metode sequential dan random. Kemudian dalam metode ini, rekor disimpan secara berurutan dengan penggunaan kunci. Kemudian masing-masing rekor diberi indeks. Kemudian pengalamatan dilakukan secara acak. Kemudian perlunya penyimpanan tambahan yaitu untuk file index. Kemudian kita masuk ke database management system atau DBMS. Jadi DBMS ini ialah suatu aplikasi perangkat lunak yang menyimpan struktur database, data itu sendiri, hubungan antar data di dalam database, maupun formulir dan laporan yang berhubungan dengan database. Kemudian memberi fasilitas yang tersedia dan dapat digunakan untuk melakukan fungsi pengaturan, pengawasan, pengendalian atau kontrol, pengolahan, dan koordinasi terhadap semua proses atau operasi manajemen suatu skema dan subskema yang digunakan DBMS untuk melayani program-program aplikasi dengan mengeksekusi operasi-operasi. Baiklah, kemudian kita masuk ke relational database. Jadi relational database ini menjelaskan kepada pemakai atau user tentang hubungan logis antar data dalam basis data dengan cara memvisualisasikannya ke dalam bentuk tabel dua dimensi yang terdiri dari sejumlah baris dan kolom yang menunjukkan atribut. Kemudian relasi dalam model database ini menjelaskan atau mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama itu semua entry atau elemen data pada suatu baris dan kolom tertentu harus mempunyai nilai tunggal atau suatu nilai yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian yang kedua, semua entry atau elemen data pada suatu kolom tertentu dalam relasi yang sama harus mempunyai jenis yang sama. Yang ketiga, masing-masing kolom dalam suatu relasi mempunyai suatu nama yang unik. Kemudian yang keempat, pada suatu relasi atau tabel yang sama tidak ada dua baris yang identik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu peranan sistem database. Yang pertama itu ada sistem database sebagai komponen SIM. Sistem database sangat diperlukan dalam mendukung fungsi kinerja SIM sebagai komponen penyusun. Sistem database dapat disetarakan dengan bahan baku bagi suatu produk dalam proses produksi, yang apabila bahan baku tidak tersedia, maka semua proses atau kegiatan produksi tersebut akan terhenti atau tidak pernah terjadi. Selanjutnya kita masuk ke sistem informasi database sebagai infrastruktur SIM. Jadi di sini DBMS menyediakan suatu sarana infrastruktur kepada organisasi sistem informasi yang dibangun, seperti sistem pengolahan transaksi, sistem pendukung keputusan, dan SIM itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu ada sistem database sebagai sumber informasi SIM. Jadi di sini sistem database mempunyai fungsi sebagai penyedia utama kebutuhan data bagi para pemakai atau user atau informasi bagi para pengambil keputusan. Sedangkan DBMS melakukan fungsi pengolahan untuk memanipulasi data sehingga diperoleh suatu bentuk yang penting digunakan dalam pengambilan keputusan, yang selanjutnya disebut sebagai informasi. Kemudian selanjutnya ada sistem database sebagai sarana untuk efisiensi SIM. Dengan sistem basis data, berbagai kebutuhan sistem-sistem baru dapat dipenuhi dengan segera tanpa perlu mengubah basis datanya. Penggunaan sistem database dalam SIM akan memberi efisiensi bagi SIM yang dapat meliputi efisiensi dalam penggunaan waktu, kertas kerja, tenaga atau personalia, serta biaya. Kemudian selanjutnya ada sistem database sebagai sarana untuk efektivitas SIM. Sistem database akan memberi dukungan bagi tercapainya efektivitas SIM karena data-data yang disusun dan disimpan dalam file-file sistem database adalah data yang benar atau valid dan perangkat lunak yang teruji keakuratannya.
Baik, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.